Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa sebelum memulai daring hari ini di pelajaran administrasi infrastruktur jaringan dan di mata pelajaran AIJ tadi ya, di materi VLAN atau virtual LAN. Marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya sehingga kita bisa mengikuti pelajaran daring pada pagi hari ini ya, walaupun masih dalam keadaan Covid dan juga masih dari rumah belajarnya ya. Sebelum Bapak ingin melanjutkan untuk di pelajaran kali ini ya, khusus untuk kelas 11 ya, kelas 11 TKJ. Di sini Bapak minta untuk kalian yang masih memiliki tunggakan dan lain-lain, silakan diurus administrasi yang lain-lain yang masih memiliki hutang-hutang dan lain-lain ya, karena kita sudah memasuki tahun ajaran baru. Nanti takutnya apabila kalian belum membayar itu nanti jadi dipermasalahkan. Oke, jadi langsung saja kita mulai di pelajaran hari ini, itu VLAN, di materi VLAN, virtual LAN ya. Nah, dimana ini adalah tidak jauh dan tidak bukan dari jaringan LAN, tetapi sedikit beda karena ada virtual ya, ada tulisan virtual. Baiklah, lanjut. Apa itu VLAN? Ada yang tahu? VLAN? VLAN itu virtual LAN ya, jadi artinya virtual ya. Kalau kalian pernah nonton video virtual reality, apa tuh? Keadaan asli tapi dalam keadaan virtual ya kan. Kalau kalian pakai VR, namanya virtual reality, jadi kalian seolah-olah masuk ke dalam game, seolah-olah masuk ke dalam sebuah film, tetapi itu hanyalah dunia virtual. Nah, ini adalah VLAN. Berarti local area network, tetapi di virtual ya. Jadi tak nampak fisiknya tuh ya. Jadi kayak software, tapi dia tuh seperti bisa menjadi local area network. Oke, lanjut. Jadi ini adalah pengertian dari umum ya. VLAN itu virtual local area network, adalah kelompok device dalam sebuah LAN yang dikonfigurasi menggunakan software manajemen sehingga mereka dapat saling berkomunikasi selama terhubung dalam jaringan yang sama, walaupun secara fisikal mereka berada pada segmen LAN yang berbeda. Nah, jadi terbayang kelompok device dalam sebuah LAN yang dikonfigurasi. Berarti VLAN ini masih seperti LAN ya, menggunakan software manajemen. Berarti ada software tambahan untuk menggunakan VLAN ini sehingga dapat saling berkomunikasi selama jaringan terhubung. Berarti kalau tidak terhubung berarti tidak bisa berkomunikasi atau tidak bisa tersambung ya. Secara fisikal mereka berada pada segmen LAN yang berbeda. Nah, jadi VLAN ini Pak contohkan di sini mana ya? Seolah-olah bentar pakai brush. Oke, ini device. Ini device. Ya, anggaplah ini apalah, komputer ya. Oke, Pak gambar. Ini contoh ya. Komputer juga nih. Nah, mereka ini itu tersambung, tetapi dari fisiknya tidak. Contoh dari hal seperti ini, misal tethering HP. Kalian bisa mengoneksikan internet kalian, membagi internet kalian itu ke laptop dan ke komputer ataupun ke HP-HP lain. Itu termasuk virtual ya. Virtual apa namanya? Virtual internet ya, wifi ya. Kalau zaman dulu itu kan harus ada jaringan LAN. Untuk kalau zaman dulu ya harus ada jaringan LAN. Tapi sekarang itu sudah bisa tethering atau hotspot ya.
tanpa harus menghubungkan kabel-kabel ya, seperti itu. Jadi virtual LAN itu dia menghubungkan satu komputer ke komputer lain tanpa menggunakan kabel, jadi melalui virtual ya kabel berarti nggak pakai kabel, seperti itu. Oke, lanjut. Perbedaan VLAN dan LAN. Nah, perbedaannya apa? Ada yang bisa jelaskan? Itu sudah Bapak jelaskan, gampang sekali. Kalau misalkan LAN itu pakai kabel ya, ini pakai kabel nih, misalkan kabel LAN ya, seperti yang di sekolah ya, di sekolah kita tuh, jadi pakai kabel. Jadi ini kita tulis, kita buat kabelan. Ini mana nih? Kabelan. Oke. Nah, kabelan. Ya. Jadi virtual LAN itu dia tidak menggunakan kabel lagi deh. Dia ini tidak menggunakan kabel. Jadi menyambungkannya itu untuk menghubungkan komputer satu ke komputer dua itu menggunakan aplikasi lain, aplikasi tambahannya yang disebutkan di sini tadi, menggunakan software manajemen. Jadi ada software khusus lagi untuk menggunakan VLAN itu. Tetapi fungsi dan kegunaannya dan settingnya itu nggak jauh beda dari LAN ya. Pasti pakai switch dan juga pakai setting IP ya, karena IP itu kan alamat ya, tidak mungkin tidak pakai, walaupun masih virtual dia masih tetap menggunakan namanya IP, internet protokol ya. Jadi kalau yang bagian tidak tahu IP itu yang 192.127 ya, itu IP. Walaupun dia tidak menggunakan kabel, dia masih membutuhkan IP ya. Karena itu adalah alamat yang ingin dituju. Ibarat kalau kalian disuruh mengantarkan barang tidak tahu alamat, nah itu payah kan, mau cari kemana kalian. Nah seperti itulah dengan jaringan, semua jaringan ya, mau LAN, MAN, WAN itu semua menggunakan IP ya, pasti menggunakan jaringan dan juga IP pasti. Oke, jadi perbedaan tadi secara umum ya, sejarah dari kehidupan sehari-hari itu sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, ini adalah perbedaan menurut yang di buku ya. Sangat jelas modelnya itu jaringan LAN, local area network, dengan virtual local area network adalah bahwa bentuk jaringan dengan model local area sangat bergantung pada letak fisik dari workstation. Nah, letak fisik ya, berarti maksudnya letak fisik itu ya barangnya itu ada, bisa disentuh, bisa dipegang, dan bisa di otak-atik, itu maksudnya letak fisik ya, berarti ada. Serta penggunaan hub Rapender sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan. Nah, jadi dengan adanya itu ya beberapa kelemahan, jadi ya menggunakannya itu ya mungkin ya barangnya rusak, kabelnya rusak ya kan, macam-macam ya kan, ada mungkin kabelnya itu yang putus di tengah, kabelannya itu ya. Oke, sedangkan yang menggunakan salah satu kelebihan menggunakan jaringan VLAN bahwa tiap-tiap user tergabung dalam satu VLAN, bagian organisasi, kelompok dan sebagainya dapat tetap saling walaupun terpisah secara fisik. Nah, dia tetap terhubung ya walaupun terpisah secara fisik katanya. Itu menandakan yang seperti Bapak bilang tadi nih, terpisah secara fisik. Nah, ini terpisah secara fisik ya, mereka terpisah nih ya, tapi sebenarnya berhubungan, bisa nyambung. Yang ini 1 2 3 4 tuh ya, ini bisa nyambung. Tetapi kalau LAN ya, itu dia terhubung secara fisik. Dia kalau tadi itu tidak terhubung secara fisik, tapi kalau LAN itu terhubung secara fisik. Ini LAN ya. Bapak harap mengerti.
karena untuk dari perbedaannya itu bisa sangat mudah sekali kita pahami ya. Oke, lanjut. Jadi di sini ada kelebihan dan kekurangan dari VLAN. Ya, pasti setiap barang itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Yang namanya ciptaan manusia itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi di sini kelebihan VLAN itu performance ya. VLAN mampu mengurangi jumlah data yang dikirim ke tujuan yang tidak perlu, sehingga lalu lintas data jaringan tersebut bisa berkurang signifikan. Jadi dia pengiriman data ke tujuan itu masih bisa dikurangi jumlahnya. Misalkan kalian jumlahnya 100, misalnya kirim file foto ya. Kalau itu berat ya, dia hanya kirim beberapa saja, tidak seluruh. Misalnya kalian 100, nanti yang terkirim cuma 50 atau 30. Seperti itu. Jadi dia otomatis membaca seperti itu agar performance dari VLAN itu tetap stabil untuk komputer satu dan yang lain. Yang kedua, mempermudah administrator jaringan. Setiap kali komputer berpindah tempat, biasanya komputer tersebut harus diatur ulang agar mampu berkomunikasi dengan jaringan di mana komputer itu berada. Hal tersebut membuat komputer itu tidak dapat langsung dioperasikan setelah dipindahkan. Nah, jaringan VLAN bisa meminimalkan atau bahkan menghapus langkah ini karena pada dasarnya komputer tersebut berada dalam jaringan yang sama. Itu. Jadi, kalau misalkan kalian mau memindahkan komputer, misalkan ini kan sudah terhubung nih dengan jaringan LAN ya, kalian pasang kabelnya tuh ya, masuk semua kabel ya, ini sudah kalian setting. Terus kalian disuruh untuk memindahkan komputer ini itu ke bawah sini misalkan. Nah, otomatis kabel-kabel tadi kan harus dicabut ya kan, harus dipindahkan, harus di komputernya dipindahkan, kabelnya dicabut ya, dan juga nanti dipasang lagi di sini, dan itu disetting ulang lagi seperti itu ya. Ini di sini setting ulang lagi. Nah, dengan VLAN ya, itu tidak perlu, sama sekali tidak perlu untuk melakukan hal tersebut, karena ya tinggal pindah-pindahkan saja komputer. Misalkan komputer ini ya, misalkan terhubung nih komputer 1 komputer 2. Nah, kalian mau pindahkan komputer 2 ini di bawah sini misalkan, yaitu tidak perlu melepaskan kabel LAN ataupun melakukan setting ulang, tidak perlu, karena dia otomatis sudah terhubung dari awal seperti itu. Ngerti? Kalian buka HP, buka hotspot, tiba-tiba langsung otomatis kan login ke punya HP orang tua kalian atau HP keluarga kalian, itu karena sudah disetting agar apabila HP kita mendeteksi wifi-nya si A, bapak kita misalkan, itu otomatis langsung masuk. Nah, itu seperti itulah konsep VLAN. Jadi VLAN ini sangat bagus sekali untuk digunakan untuk sekolah mungkin ya. Kalau untuk di pekerjaan kayaknya orang masih menggunakan LAN kalau menurut bapak ya. Oke, jadi di sini yang ketiga itu mengurangi biaya dalam hal jaringan menggunakan LAN. VLAN membuat jaringan private meskipun Anda tidak sedang berada di dekat jaringan utama, meminimalkan biaya. Ya benar, ini yang tadi bapak jelaskan ya. Jadi tidak perlu lagi narik kabel LAN ke lokasi baru, tidak perlu, jadi tinggal geser-geser saja komputernya ya, tanpa takut nanti ini nanti tidak tersambung ya, tidak perlu. Oke. Keamanan, VLAN bisa membatasi penggunaan yang bisa mengakses suatu data sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadi penyalahgunaan hak akses. Oke. Jadi dia bisa membatasi ya, misalkan dia batasi jaringan VLAN itu maksimal 5 ya, berarti kalau lebih dari 5 dia tidak bisa masuk seperti itu. Oke, lanjut lagi karena sudah lumayan lama nih videonya, nanti kuota kalian habis. Kekurangan VLAN secara logika, jaringan VLAN berada di network secara fisik ya, satu network, artinya network utama bermasalah maka VLAN akan terkena dampaknya. Nah, oke, artinya network utama bermasalah. Nah, kalau misalkan utama istilahnya itu VLAN induk ya, tempat induknya itu bermasalah, itu maka yang lainnya akan bermasalah. Ya, benar itu ya. Ketika ada data yang dikirim broadcast, maka data tersebut dikirim ke semua LAN. Oke.
Jadi kalau misalkan broadcast, kita coba cari broadcast itu apa. Broadcast itu kalau tidak salah jaringan apa ya, Google Translate. Broadcast, sebentar. English broadcast apa tadi ya? Ya broadcast, siaran. Oh, siaran berarti ada file yang dikirim langsung banyak broadcast, misalkan yang banyak tadi ya, yang kata bapak, misalkan kalian kirim foto 100 itu, maka tersebut akan dikirim ke semua VLAN-nya. Jadi itu seperti itu, jadi kayak terbagi, dianya langsung masuk ke VLAN-VLAN lain ya. Itu kekurangannya, ketika jumlah host dalam VLAN banyak maka terjadi HCP berantakan dan tidak bisa diduga ya. Istilahnya itu kalau kebanyakan VLAN-nya terlalu banyak ya, itu akan sangat mempengaruhi DHCP-nya ya. Kalau kalian tidak tahu DHCP itu, cari saja di Google ya. Belajar yang otodidak, akan berantakan dan tidak bisa digunakan, itu ya akan terganggu, pasti itu akan terganggu ya, karena terlalu banyak. Sama saja kalau kalian internet 10 MB kecepatannya, yang pakai itu sampai 30 orang sampai 70 orang, itu kan tidak bisa, pasti akan terganggu karena dianya membagi apa kinerjanya, soalnya seperti itu. Oke, baiklah, jadi di sini ya, apabila ada yang kalian ingin tanyakan, langsung ingin tanyakan, jadi di sini langsung Bapak kasih saja tugasnya. Bapak tidak menulis tugasnya di sini agar kalian mampu mendengarkan instruksi dari Bapak itu, mendengarkan video ini sampai habis. Jadi di sini Bapak kasihkan tugasnya itu adalah sebutkan jenis dari VLAN. Sudah, Bapak ulangi. Sebutkan jenis dari VLAN. Ini kan cuma ada perbedaan ya, kelebihan dan kekurangan, dan juga apalagi tadi tentang pengertian ya. Ya. Jadi di sini Bapak sebutkan sekali lagi, sebutkan jenis dari VLAN. Oke, itu saja tugasnya, jenis dari VLAN. Sebutkan jenis dari VLAN. Dibuat di buku catatan, di foto, buat nama dan kelas. Sekali lagi, dibuat di buku catatan ya, di buku catatan, buat di buku catatan, dibuat nama dan kelas, ya, difoto dan dikirim pribadi ke Telegram Bapak. Oke, terima kasih, sampai di sini aja untuk pembelajaran daring kali ini. Untuk di video kali ini, apabila ada yang ingin bertanya, langsung saja tanya di grup ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.